Nggak bisa kan tidur. Langsung bilang, ulala. Ngapa Ibu? Cocok ya? Lanjut. Berapa menit mah ini? Sudah setengah jam main. Kata tidak di poso, nak di poso. Baik, yang ketiga. Karena ini penting supaya anak-anak tak insyaallah bajik-bajik ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tena apa kapan ngelebak ngandrian. Lo yoi. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita alena atau malebita. Yang pertama Bapak Sekretaris PGRI Kabupaten Maros. Kemudian yang kedua Bapak Desa Tanete. Kemudian Sahibul Bait, Bapak Kepala UPT 89 Rumbia. Kita doakan semoga beliau insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Amin ke. Amin. Beliau insyaallah senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Amin. Sehingga insyaallah Maros ke depan akan lebih baik insyaallah. Tak lupa pula Ustaz Ansar menyampaikan rasa hormat kepada seluruh guru-guru, tokoh masyarakat dan seluruh orang tua santri yang hadir, orang tua siswa yang hadir pada pagi hari ini. Bu, oh Ibu, sehat jaki Bu? Ada. Ulangi rodong pakinta saya. Sehat jaki Bu? Suami tak sehat? Anak tak sehat? Puna cicilan tak ya? Pengajian kita dirangkaikan dengan halal bihalal. Angkane nak bita, Bapak Ibu. Tubtahu abwabul jannah. Dibukalah pintu-pintu surga. Yaumal isnain di hari Senin. Wa yaumal hamsin dan hari Kamis. Jadi allo Senin sigang allo Kamisi dibuka pintu-pintu surga. Fayughfaru likulli abdin. Diampunilah dosa-dosanya hamba Allah. Dengan catatan la tusyrik, tidak menduakan Allah. Kapuna mendoakan Allah, tena harapan ngantum. Tapi insyaallah tidak ada di kampung tak. Tidak ada. Termasuk di kampungnya orang juga tidak ada. Kedua, yang tidak diampuni oleh Allah, rajulun, seorang laki-laki ataupun perempuan, kanat baina ahai, antara dia bersaudara, bertetangga, berteman, syahna, istilahnya memutus silaturahim, punah bahasa mangkasarana, kira-kira si bombe, sambung irong, si bombe, bombets. Jadi punania atau si bombe angkane karang Allah Ta'ala. Unzur hazani, tundalah ampunanku kepadanya, termasuk amal ibadahnya. Jangan dulu diterima, wahai malaikatku. Angkane malaikaka
Jadi kapan diterima amal ibadahnya orang yang memutus silaturahim? Unzur hazani hatta yastalihan. Tundalah ampunanku dan tunda, jangan dicatat amal ibadahnya hambaku. Angkana malaikakah angape karang Allah Ta'ala, dan kapan diterima amal ibadahnya dan kapan diampuni dosa-dosanya. Hatta yastalihan, sampai orang yang si bombets itu menyambung kembali silaturahim. Itulah yang biasa lebih sederhana kita sebut halal bihalal. Bu, tena tahun jawan tahun Trinitas bombe bela. Halo, tena aja. Makanya punanya si bombe mau terekis sampai lampai balak nanti terek bombeta. Punati sangga makikat teh. Datangi rumahnya bombeta dengan senyum. Assalamualaikum bombe. Angkane bombeta. Waalaikumsalam lajalla. Tidak apa-apa. Kan bukan kita yang bombe ki. Bukan kita yang bombe ki. Jadi jangan kita berubah. Sebenarnya itu yang membuat kita marah, bisikan setan jintu. Kanya ton tahu si bombe sarik batang gara-gara tanah. Angka-angka ngapain tuh nairoki si bombe gara-gara tanah. Nah itu harta tidak dibawa mati. Tapi engkane jemaahnya tapi taliwat-liwat duri sarik batang Ustaz. Sabarak maki. Antu nake ku perhatikan ngapuna gara-gara tanah tahu nairosi salah-salah tina baraka nantu tanah iya. Betul tidak? Akhirnya anja dipakan reangi anata tena nak baraka angapai katena mantom baraka na tundom paka anja dipakan reangi anak-anak. Itu poin yang pertama. Halal bihalal. Semoga insyaallah setelah pertemuan ini antara guru dengan orang tua siswa bisa saling maaf memaafkan. Yang kedua, apa yang ingin disampaikan? Sumpaing Sekretaris PGRI sudah menyampaikan bahwa keberhasilan antu pendidikan talui terlibat orang tua, guru dan siswa. Anjo anak-anak kari sekolah ya tena jana sallo budi tidak lama bu toh. Berapa lama anak tadi sekolah? Kira-kira antara jam 7 sampai kira-kira jam 1. Selebihnya jam 1 sampai pagi bersama dengan orang tuanya di rumah. Makanya suksesnya untuk anak-anak tak tergantung carana totoata di balakah mendidik anak-anak tak. Apalagi sekarang anak-anak mohon maaf. Antu anak-anak sebenarnya tidak lepas dari pengaruh kedua orang tua di rumah. Maka muncul pertanyaan, bagaimana supaya anak-anak tak juga pintar dan menjadi anak yang saleh dan saleha? Saya berikan keilmunya, doa dan amalan. Semoga juga pintar tongi di sekolahnya. Catat baik-baik doa-doanya supaya tak buka kiatina sinampe anak tak. Yang pertama, anak akan menjadi baik dan anak menjadi saleh serta pintar. Punna dari awal, mulai dari kecil selalu kita doakan, berdoa, amalkan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli mina swalihin. Ulangi sama-sama, kita sama-sama. Rabbi habli mina swalihin. Jangan lupa itu kewajiban Pak. Silahkan cari harta yang banyak, tapi punah waktunya sholat. Sudah sholat, doakan lagi anak tak. Mohon maaf, biar banyak wantap Pak Ibu, biar banyak ringgit tak. Biar juga banyak mobil tak, ringgit dan sebagainya. 3 anak tak, tidak ada anak yang 477 alias pan rasu-rasu. Ulala.
tidak ada kebahagiaan di dalam rumah kalau begitu hidupkan. Boleh saya tanya, betul tidak? Tapi yang lebih bagus lagi, banyak ringgit ta, besar rumah ta, baik tongi anak-anak ta, itu yang lebih bagus lagi. Maka kembalilah kepada Allah dengan banyak-banyak. Yang pertama berdoa. Yang kedua, doakan itu anak tak sebelum pergi ke sekolah. Ada itu doa di dalam Al-Quran yang dibaca sebelum anak pergi di sekolah, lalu ditiupkan di wajahnya anak tak. Apa yang dibaca? Salah satu yang dibaca dalam Al-Quran surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka zadrak, sampai terakhir. Tapi sebelum sampai terakhir, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, berdoa di situ. Ya Allah, semoga kodong anne anakku kareng Allah Ta'ala tak buka tongi kodong atinna kareng barat cara detongi kodong seperti anaknya orang yang pintar. Ya Allah, baru ditiupkan di wajahnya anak tak pergi maki ke sekolah nak. Insyaallah di sekolahnya pintar, di rumah juga pintar, di masjid juga pintar. Orang tua beruntung itu kalau begitu anak tak. Betul tidak? Bagaimana lanjut atau stop? Porena. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, ilmu orang tua dulu kita dalam mendidik anak-anak sehingga baji di sekolahna, baji tongi riballaka, dan nanti besar menjadi anak yang saleh dan saleha. Apa itu maunya orang tua dulu kita? Dibuka kita kah? Kita natorelwa. Yang pertama, ilmu yang diamalkan orang tua dulu kita pada anak-anaknya sebelum ke sekolah. Dari kecil, orang tua dulu kita selalu bernasihat. Kalau ada lebihnya nasinya anak tak, maka jangan dibuang lebihnya nasi itu. Tapi makanlah dengan berdoa. Semoga insya Allah kalau besar ki anakku pintar ki dan bisa tongi kodongku makan barakah karesona anak-anakku. Jadi sebentar ibu-ibu pun apa anak tak dikasih makan ya anak tak, na banyak semua lebih na nasi na anak tak, makan itu. Ndak main-main ini bu, doanya ndak bermain berkahnya. Makan nasinya itu. Dan itulah sebabnya Pak Ibu, mohon maaf jujur, jangan kecewa bapak-bapak. Itu anak-anak, umumnya dimanapun, itu anak pasti lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Kalau boleh saya tanya, saya tes Pak Desa, betul tidak Pak Desa? Lebih marepek gitu, lebih dekat rasanya hubungan kita dengan ibu dibandingkan bapak. Beliau juga pasti mengiyakan. Kenapa seorang anak lebih dekat perasaannya dengan ibu? Karena anjo anaka perkara mula di siapa yang kasih makan? Umumnya amma. Talu anak mempo, mama ambil piring, disuapi mi, emma. Anak yang ketiga tidak mau tak buka mulutnya, langsung nak kasih terbang sendokna, langsung pesawat terbang. Masuk di mulutnya lagi makan. Lihat makin. Itu yang barakah kah? Jadi dari kecil sebelum anak sudah ke sekolah, belajar sekolah, kita ajari memang baik-baik barakahnya di rumah. Suapi anak dan kalau ada lebihnya jangan dibuang, makanlah karena lebihnya nasi itu insya Allah akan menjadi salah satu pintu keberkahannya anak pun nalompoi na cara ditongi di sekolah. Amalan anjo. Amalan yang kedua, ibu-ibu. Saya yakin ada yang merasakan di antara kita. Ada anak yang sudah jadi pejabat, mungkin jadi kepala UPT, mungkin jadi kepala desa, mungkin jadi sekretaris PGRI dan sebagainya.
disuguhkan makanan enak, dia tidak bisa makan karena tiba-tiba ada muncul wajahnya orang tuanya atau karena ngurangi totoana. Ada itu begitu toh? Saya yakin di antara kita ada yang merasakan itu. Sampai-sampai kita merasa mengingat orang tua, dia telepon langsung ditelepon amat tabe ummi. Padahal ditahu jin bilang sudah makan, tapi ditelepon eroki langir sarana ummi tabe ummi. Sudah maki mamang ummi. Nah karena ummi tak lebak makna. Oh alhamdulillah ummi. Tidak enak rasanya mau makan sebelum ditelepon ummi atau babah. Apa amalannya orang tua dulu kita? Amalannya adalah, silakan amalkan sebentar kalau mau ki, supaya anak tak baji tongi salang. Gelas yang besar itu dibuatkan teh oleh ibu orang tua tak waktu cadiki. Lalu bapak minum. Dan setelah bapak minum dengan bismillah, bapak tiupkan salawat gelas itu. Dan setelah ditiupkan salawat, nak kasih minum minta sedikit-sedikit, anak-anak. Pun apa anak-anak? Ditiupkan salawat lalu diminumkan anak-anak kata si kedek-kedek. Lompoy anak, besar ini anak. Tidak akan pernah malah parru lampar itu atau anak. Kenapa? Karena antara anak dan bapak, antara anak segang ibu akan selalu dekat. Karena sisa minuman yang sudah dibarakaki tadi dengan salawat. Perhatikan maka itu. Jadi punania untuk anak-anak kumbalah sebenarnya. Mohon maaf, bukan anak-anak kan itu salah. Tatua anak kapang, liwat linguna. Tena mamon jo nese salah-salah waki jene inun anak. Oi. Halo. Ada jemaahku di Makassar, ibu-ibu langsung dia bilang, Ustaz, pantas itu semenjak sudah ku minum lebih minuman tak tidak bisa tidur. Langsung bilang, ulala. Ngapa ibu? Cocok ya? Lanjut. Berapa menit mah ini? Sudah setengah jam main. Kata tidak diposo, nak kaji poso. Baik, yang ketiga. Karena ini penting supaya anak-anak tak insyaallah bajik-bajik ngasih insyaallah. Yang ketiga, amalannya orang tua dulu kita kasih cium tangan tak bu sebelum ke sekolah. Kenapa anak mesti dikasih cium tangan sebelum ke sekolah? Karena ada barakan tueng. Anak-anak yang dari kecil diajarkan untuk mencium tangan kedua orang tua, maka insya Allah mudah itu salan rezekinya punah lompoi. Beda itu, beda. Kenapa? Karena keberkahannya itu anak ada pada keberkahan kedua tangannya orang tua. Jadi mengingatkan kepada bapak-bapak semua yang sudah ada jabatannya, mulai dulu sebelah kananku, Ustaz Kadir tidak bisa jadi kepala desa seandainya bukan karena doanya orang tuanya yang masih mungkin hidup ataukah sudah lebih dulu berpulang ke rahmatullah. Yang di kiriku lagi begitu juga. Beliau tidak akan pernah bisa jadi pejabat seandainya bukan karena doa kedua orang tua. Di sampingnya lagi lebih-lebih bapak-bapak juga lebih-lebih sama ji. Jadi jangan lupa diri, jangan lupa diri bu. Apa yang kita dapatkan hari ini itu karena tangisan orang tua pada saat berdoa. Termasuk yang kudapat saya, itu saya tahu doanya orang tua aku sehingga saya bisa begini bu. Jadi ajarkan memang di rumah sebelum ke sekolah. Anak bau, sini ki dulu nak, cium dulu tangannya mama nak. Sudah dicium tangannya mama nak, bapak lagi nak, cium ki baik-baik nak. Supaya mudah rezeki kita nak. Begitu sampai di sekolah, ajarkan anak tak. Nak, sebelum duduk kita ada guru tanah, ambil tangannya guru tanah, cium tangannya guru tanah. Karena dengan ciuman murid kepada guru, insya Allah akan mengalir ilmu yang tidak pernah kita sangka. Kenapa bisa anak tak pintar lewat ciuman tangan seorang murid kepada gurunya. Kita juga guru mohon maaf, jangkik kau dong, ambil di tangan tak, kalau murid tak ambil tangan tak kasih. Itu ngapa ya? Langsung saya bilang banyak bingung senang. Kasih tangan tak, tabe nak, barakana nak. Pun bapak nanya ingus na biar mi anak ya. Ibu-ibu,
Saya kubuka sedikit resep. Sampai hari ini Ustaz Ansar, kalau ketemu guruku waktu SD, sampai siapa yang pernah mengajariku, selalu kucium tangannya. Ingat ke? Tidak pernah saya tidak cium tangannya. Kalau menguji Kak sama-sama di kampus, dosen-dosenku dulu waktu masih kuliah, betul sama-sama duduk posisi, tapi kalau mau pisah kucium tangannya. Padahal kalau dipikir sama jabatan. Kenapa dicium tangannya? Saya tahu diri, saya tidak bisa begini, dapat berkahnya. Seandainya bukan karena tangannya dulu. Ia menulis di papan tulis. Jadi jangan sombong, jangan tak lupa. Cocok ya? Sama ibu-ibu, mohon maaf, nyerempet sedikit. Kalau ada di sini ibu-ibu, ada suaminya sedikit-sedikit kasar tangannya. Ulangi. Ini nyerempet sedikit. Kalau ada di sini ibu-ibu, suaminya sedikit-sedikit kasar tangannya, jawabannya mungkin jarang-jarang yang dicium tangannya suami tak. Tuh jangan. Itu suami. Amalan ini amalan. Itu suami kalau selalu dicium tangannya, maka tidak mau itu ringan tangan menyentuh dalam bentuk kasar kepada istri. Insyaallah saya doa itu nasariangki. Mama alaihe ki boleh ki. Tapi jangan lupa kasih keluar zakatnya. Cocok ya? Coba mi. Istri yang biasa disakiti sama suami, mohon maaf. Jujur makin dalam hati tapi tidak perlu bicara. Jarang itu dicium tangannya suami tak. Jadi mulai sebentar, amotreki kasih duduk suami tak. Begitu duduk suami tak, langsung ambil tangannya. Papa. Langsung bilang suami tak, ngapa kia mana? Duduk maki dulu papa. Langsung setelah duduk ambil tangannya papa, pamopora nggak di? Baru ambil tangannya suami tak. Lebih bagus lagi kalau nanti anak-anak tak ambil tangannya suami tak, baru cium dengan mesra, dan cuman tangan mesra itu ada bunyinya. Papa pamopora nggak? Istri. Itu tuh langsung bilang suami tak, oh mama, setang apa tamaki kok. Setelah itu minta maaf maki, angkana maki apa diminta maaf? Oh papa deng ngaji, pamupora ngadi. Antu punalannya kidai tak di dompet tak. Cai itu patiro kanjang ngale. Tapi aneh ngale kodo. Cium tangan, nyerempet sedikit, tapi ada hikmahnya juga untuk yang hadir. 3 selesai. Poin yang keempat terakhir mi. Pureta saloko. Yang keempat yang terakhir tabe. Sebelum anak tak ke sekolah, keberkahnya itu anak. Ingat waktu kecil ke, biar itu orang tua tak miskin. Coba ingat waktu itu tak cadi. Biar orang tua tak miskin. Kalau sudah makin kasih apa-apa, tidak ada itu ikut kata-kata di mulutnya keluar. Jujur ki, betul tidak? Beda toh dengan kita? Beda toh? Itu kita dikasih uang anak tak, tapi ikut ki kor-koran tak. Ambil mina. Ada mantang yang netena marah. Sekali jangki kasih uang anak tak ke sekolah, kalau kita marah-marah, berhenti maki. Jangan kasih uang. Apa berkahnya itu uang kalau sudah menjadi marah-marah anak tak? Jadi mulai sebentar, besok pagi, anak-anak mau ke sekolah, nak, mau ke sekolah, nak, cium, dan setelah dicium, nak, ini nak, uang, nak. Mudah-mudahan barakah kita, nak, tidak banyak, nak, tapi mudah-mudahan kita nanti, nak, punya uang banyak, nak. Jangan kita marah-marahi. Ibu-ibu, jujur, ki. Biasa kita, marahi anak tak kalau banyak belanjana? Jujur maki dulu, biasa kita? Nah, itu, mi, jangan lagi dilakukan. Karena tong ibu-ibu, nama raya anak bilang anak buntunan nih. Begitu datang suaminya langsung dia bilang, jangan kau dong bilangnya anak tak buntu, langsung tuh nak singkama tonji bapak anak buntunan. Natong ibu-ibu nampak kanai suaminya singkama tonji anak sigam bapak tina buak-buak anak. Dengan santainya suami juga menjawab, masa tidak ada buak-buakku, na 5 itu anak tak. Asli mau. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Itu hidup sebenarnya sederhana Pak Ibu di.
Itu hidup sebenarnya sederhana Pak Ibu di. Kupesankan ini pada diriku dan kita. Siapa seorang guru? Siapa di antara kita? Semua mina kena, termasuk saya. Yang selalu berbuat baik kepada orang, maka yakinlah, maka semua kebaikan tak anak semua itu yang dapat. Ulangi kembali lagi. Kalau dia kepala desa baik sama masyarakatnya, maka yang dapat nanti adalah anaknya Pak Desa. Bukan Pak Desa itu langsung. Ada tuh di Pak Desa tapi sekian persen, tapi anak masalah lebih banyak. Siapa kepala UPT dan guru-guru yang baik kepada muridnya, maka sekian persen kembali ke guru dan kepala UPT, tapi yang lebih banyak lagi nanti adalah anak-anak tak. Khusus lagi ibu-ibu, bapak-bapak, siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang bau baik anak-anaknya, maka baik-baik tongi sesama tak manusia. Apa itu contoh kebaikan yang bisa dilakukan? Banyak-banyaklah kita bersedekah. Ulangi, bersedekah. Toh? Coba kalau saya tanya ibu-ibu semua, mau ki mudah semua rezekinya anak tak? Ulangi, mau ki semua mudah rezekinya anak tak? Mau semua kita? Ternyata jawabannya ada dalam rahasia hidup ini, sedekah. Kata Allah, baru kita tutup. Firman Allah, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu. Apa yang engkau sudah berikan kepada orang lain, apa yang engkau sudah berikan kepada sesama, fa huwa yukhlifuhu, maka Allah janji seakan ganti. Bagaimana caranya Allah ganti? Allah akan ganti mungkin langsung kepada orang tuanya, Allah akan ganti langsung berpuluh tahun nanti setelah anak tamat SD, setelah anak tamat SMP, setelah anak tamat SMA, baru Allah ganti. Intinya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Jadi baik-baik maki. Jangan seperti Susana. Sana sekek. Di sana. Ulangi dulu sana sekek. Gigil tompa. Apa harapan punanya tomla sekian tomla gigil jatompa banyak bembekna. Mati lalu mangko. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tausiah ini ada bekas di hati. Jangan makin repo-repo. Nanti bisa dilihat di YouTube. Tinggal duduk-duduk sama suami kita, baru dengarkan ilmunya kembali lagi. Insya Allah. Jadi kalau sudah jadi di YouTube, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Nyaman nah. Supaya terkenal tongi desa Tanete, sekolah SD negeri 89. Amangi semua. Cocok kita? Baiklah kita berdoa. Masih ada mau sampaikan kita setelah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikan mereka kebanggaan bagi kami ya Allah. Jangan jadikan mereka cobaan yang tidak mampu kami terima, karena mereka tidak mau patuh kepada orang tua dan tidak mau mendengarkan nasihat guru-gurunya ya Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Wala dolin amin.